Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau? Semoga tetap alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, pada kali ini teman-teman akan berkegiatan bersama Bu Risma pada pelajaran pendidikan agama Islam mengenai pentingnya 2 kalimat syahadat. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Risma akan menyampaikan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum menonton. Jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, menyaksikan video pembelajaran dengan duduk, tidak sambil berbaring. Yang ketiga, menyaksikan video pembelajaran yang Bu Risma berikan dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, jangan lupa niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Nah, seperti biasa juga nih teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Risma akan mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyaksikan di sini ada 2 buah gambar, dan teman-teman diminta untuk mencari perbedaannya. Nah, di gambar yang Bu Risma sediakan ini sudah terdapat 12 perbedaan loh. Oke, apakah ada yang sudah bisa menebak? Boleh dicek dulu sekitar 5 detik. Bu Risma hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kalau begitu kita akan melihat jawabannya di manakah letak perbedaan dari 2 buah gambar yang Bu Risma berikan ini. Kita mulai dari bagian yang atas terlebih dahulu ya. Nah, ternyata kita bisa lihat di bagian rumput yang paling atas, selanjutnya pada sayap kupu-kupu, dan rumput di sebelah kanan. Nah, selanjutnya rumput yang di bagian tengah. Nah, ada lagi di bagian ekor hewannya. Nah, selanjutnya ada di bagian bunga. Yang ke-7 juga masih di bagian bunga. Yang ke-8 ini rumput di antara badan dan ekor hewan. Oke, yang ke-9 di bagian badan hewannya. Yang ke-10 bagian bunga yang di bawah. Yang ke-11 juga masih di bagian bunga yang di bawah. Dan yang terakhir bunga yang paling ujung di sebelah kiri. Masya Allah teman-teman, keren ya, ternyata dalam 2 gambar ini ada 12 perbedaan. Nah, ternyata kita harus lebih berkonsentrasi dan teliti dalam menebak perbedaan dari 2 buah gambar ini. Jika kita tidak konsentrasi atau teliti, maka bisa saja kita salah dalam menebak gambar. Posisi duduk tertib. Hap. Ya, siapa yang mau menjadi anak yang soleh dan solihah, silakan bertakbir. Allahu Akbar. Nah, siapa nih yang sudah menyaksikan cerita Ubay pada link yang telah Bu Risma berikan? Bagaimana teman-teman ceritanya? Nah, dalam cerita Ubay banyak sekali pertanyaan yang Umi berikan kepada Ubay. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama, siapakah yang menciptakan alam semesta? Ubay menjawab, Allah. Pertanyaan kedua, siapakah yang menciptakan manusia? Ubay menjawab, Allah. Yang ketiga, Umi bertanya, siapakah yang menciptakan tumbuhan? Ubay menjawab, Allah. Dan yang terakhir, siapa yang menciptakan bahan-bahan yang kita butuhkan? Ubay menjawab, Allah. Nah, sekarang ayo kita baca kembali bacaan 2 kalimat syahadat secara bersama-sama dengan tepat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai makna dari syahadat tauhid. Teman-teman bisa melihat sendiri di tulisan yang berwarna hijau yang merupakan arti dari bacaan syahadat tauhid, yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, sedangkan bacaan yang berwarna coklat merupakan makna dari syahadat tauhid, yaitu kesaksian bahwa Allah itu esa atau satu dan hanya Allah yang wajib disembah, yang berarti kita sebagai umat manusia bersaksi Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Baiklah, untuk memudahkan teman-teman memahami Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, silakan teman-teman mendengarkan cerita berikut. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Kita lanjutkan pada arti Quran Surah Ibrahim ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan Nabi Ibrahim pun meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Dengan ikhtiarnya Nabi Ibrahim, alhamdulillah Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, hal ini juga terdapat dalam Pancasila yang pertama loh teman-teman. Ada yang sudah tahu bunyinya? Barakallahu fiik, tepat sekali. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini juga terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna dari bacaan syahadat Rasul. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di tulisan yang berwarna hijau merupakan arti dari bacaan syahadat Rasul, yaitu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sementara tulisan yang berwarna coklat merupakan makna dari bacaan syahadat Rasul, yang berarti kesaksian kita sebagai umat manusia bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan cara membenarkan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, menaati perintah-perintahnya. Yang ketiga, menjauhi semua larangannya. Dan yang keempat, beribadah sesuai petunjuknya dengan tidak asal-asalan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini Bu Risma memiliki beberapa gambar. Nah, teman-teman diminta menebak nih nama kegiatan dari gambar yang telah Bu Risma berikan. Kira-kira teman-teman bisa menebaknya atau tidak ya? Nanti kita akan mengaitkan apakah sikap tersebut sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah atau tidak diajarkan oleh Rasulullah. Baik, ini dia gambar yang pertama. Nah, apakah teman-teman bisa menebak? Coba kita lihat dulu di sini. Yang perempuannya memegang mulut, menutup mulutnya, dan yang laki-laki juga memegang atau menutup mulutnya, dan yang satu lagi sebelah kirinya memegang gambar tanda makanan yang disilang. Kira-kira apa ya? Apa? Berpuasa. Wah, benar nggak ya? Kok
kok teman-teman ada yang menebak berpuasa. Iya, coba kita cek ya jawabannya. Barakallahu fiik, tepat sekali. Ternyata gambar tersebut menunjukkan kegiatan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, menurut teman-teman, apakah kegiatan tersebut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah? Iya, tepat sekali. Kegiatan tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan atau beribadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau bulan Ramadan kita harus berpuasa. Ya, masih ada lagi nih gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada bunda, terus ada anak laki-laki, dan satu lagi terlihat seperti seorang pengemis. Kira-kira apa ya nama kegiatan yang ditunjukkan pada gambar ini? Wah, teman-teman, kok sudah cepat sekali ya jawabnya? Iya, barakallahu fiik. Iya, sebagian besar dari teman-teman sepertinya sudah bisa menebak. Ada yang bilang menolong. Ada yang bilang, iya, senang menolong. Iya, kita lihat jawabannya ya. Barakallahu fiik, tepat sekali teman-teman. Jadi, gambar yang kedua yang Bu Risma berikan adalah senang menolong. Apakah hal tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Jawabannya, ya, benar sekali. Rasulullah mengajarkan agar kita senang menolong. Kita harus taat atau patuh pada ajaran yang telah diajar oleh Rasulullah dan Allah. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ada tulisannya nih. Siapa yang bisa baca? Siapa yang sudah bisa baca? Iya, kira-kira dari kegiatan tersebut, oke, sepertinya semuanya sudah bisa menebak. Nah, kita harus senantiasa sabar. Kalau sabar, kira-kira hal tersebut diajarkan oleh Rasulullah tidak ya? Iya, benar sekali. Kita harus senantiasa sabar. Iya, ini seperti yang diajarkan Rasulullah, kita harus menaati perintah-perintahnya. Iya, Rasulullah aja sabar. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah yang senantiasa sabar. Selanjutnya. Nah, ini ada dua anak perempuan. Iya. Ada yang menjawab bermain bersama. Ada lagi yang lain? Oke, kita buka saja ya jawabannya. Harus saling menyayangi. Iya, bermain bersama, tapi kita harus saling menyayangi. Nah, tidak boleh bertengkar. Apakah sikap saling menyayangi ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Checklist, barakallah. Iya. Nah, sikap saling menyayangi ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita harus senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah ya perintahkan. Rasulullah meminta kita untuk saling menyayangi. Selanjutnya. Nah, ini ada dua anak laki-laki. Iya. Kira-kira oke, sebagian besar dari teman-teman sudah bisa menebak. Nah, ya tepat sekali. Ini adalah bertengkar. Iya, kita buka ya. Betul teman-teman, ternyata ini mereka sedang bertengkar. Kira-kira kegiatan bertengkar itu boleh tidak ya kita lakukan? Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Iya, tetot. Karena hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah dan kita harus menghindari yang namanya bertengkar. Iya, tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah, jadi kita harus saling menyayangi, bukan bertengkar. Selanjutnya. Nah, tentunya sudah bisa menebak semua ya. Iya, ini adalah sholat pada waktunya. Apakah sholat pada waktunya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Checklist, barakallah.
Iya, jadi ketika teman-teman mendengar azan, hal yang sebaiknya teman-teman lakukan adalah langsung berwudu dan melaksanakan sholat. Atau di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah sesuai petunjuknya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada waktu zuhur atau asar atau maghrib sudah ada azan. Nah, teman-teman hendaknya langsung berwudu dan melaksanakan sholat. Selanjutnya, nah di sini ada 3 anak laki-laki. Iya, yang 2 terlihat menunjuk-nunjuk anak laki-laki yang ada di depannya. Nah, anak laki-laki yang di depannya terlihat sedih. Kira-kira ngapain ya? Oke, kita lihat. Nah, benar sekali, mengejek teman. Kira-kira kalau kita mengejek teman, apakah hal tersebut diajarkan oleh Rasulullah? Tidak, iya, benar sekali. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk saling mengejek teman. Nah, jadi kita harus saling menyayangi. Oke, teman-teman, bisa? Masya Allah, ternyata Allah telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya loh teman-teman, tepatnya di ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Semoga teman-teman tetap mengingat bahwa alam semesta ini ada karena Allah yang menciptakan. Kita mengakui bahwa Allah yang Maha Esa dan tidak ada pembanding. Allah yang wajib kita sembah, bukan bulan, bintang, matahari, atau patung. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kita benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah meskipun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Namun, kita tetap mengikuti apa yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum untuk teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau. Semoga tetap semangat. Dan Bu Risma akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.